Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Melintasi dimensi waktu, zaman runtuhnya kerajaan Majapahit. Ulan, dengerin Kang Mas, ucap Arya sambil kesal dengan sifat perbuatan Wulandari. Kang Mas, laki-laki pembohong. Dasar jahat, laki-laki tak punya perasaan, lepaskan. Terlihat Arya yang diam tak membalas ucapannya gadis itu yang sedang berada di pelukannya erat sembari tertidur terbaring di sampingnya. Hampir 2 jam ia memeluk gadis itu, sampai Arya melihat keberadaan bulan. Tampak bulan yang sudah berada di atas kepalanya, menandakan sudah tengah malam. Lalu Arya yang perlahan melonggarkan pelukannya, terlihat Wulandari yang tak bergerak. Dia tertidur karena kecapean. Yang sedari tadi mencoba melepaskan diri dari pelukan Arya Binangun. Ulan, apa sih yang kamu mau? Gumamnya sembari menggeleng-gelengkan kepala. Disusul Arya yang merebahkan tubuh terlentang di atas tanah sembari menatap tajam ke arah rembulan yang sedang berada di atasnya. Maafkan aku, Guru, ucap Arya yang teringat wasiat mendiang gurunya agar menjaga dan menikahi putrinya, yaitu Wulandari. Sampai ia bangkit kemudian merangkul tubuh Wulandari dan menggendongnya, membawanya pulang ke rumah. Terlihat Arya yang berjalan sembari menggendong Wulandari yang sedang tertidur. Ditatapnya wajah ayu gadis itu, tampak matanya yang lebam disebabkan hampir seperempat malam dia habiskan untuk menangis. Sampai langkah terakhirnya, Arya di samping ranjang Wulandari. Segera ia rebahkan tubuh gadis itu di atas ranjang. Kain putih tebal yang ia tarik guna menyelimuti tubuh kekasihnya itu supaya tidak kedinginan. Sementara Arya duduk bersender di tepian ranjang untuk menunggu kekasihnya. Terlihat jelas ketakutan sedang menghampiri Arya Binangun. Takut gadis itu kembali berbuat nekat kembali. Arya Binangun sepanjang malam terjaga sampai terdengar suara kokok ayam jantan menandakan fajar yang segera terbit. Arya yang pergi untuk menuju belik, sumber mata air kecil yang biasanya gunakan untuk berwudu. Tidak seperti biasanya, hari ini sangat tergesa-gesa kembali ke kamar. Bukan kamarnya, melainkan kamar Wulandari. Segera ia bentangkan alas yang biasa gunakan untuk sholat. Di atas lantai tanah yang berada di samping ranjang Wulandari, Arya melaksanakan kewajiban sembahyang subuhnya. Nampak Arya yang kusuk melakukan ibadah sampai sebuah salam penutup menandakan akhir dari ibadahnya. Sudah bangun, Wulan? Pertanyaan yang terlontar kepada Wulan yang sedang menatap tajam ke arahnya. Wulan tak menjawab pertanyaan Arya Binangun. Sepertinya gadis itu masih marah. Sampai Arya yang selesai melipat alas yang tadi digunakan untuk sembahyang. Siapa kamu sebenarnya? Tanya gadis itu. Terlihat Arya yang tersenyum. Nanti kalau kamu sudah tenang, akan kujawab semua pertanyaanmu. Makanya kamu tenangin dulu ya, Wulan. Disusul Arya yang pergi keluar kamar menuju dapur untuk menyiapkan sarapan untuk Wulandari. Terlihat ia sedang mencari bahan-bahan makanan sampai ia mendapati ikan asap. Dia buat agar bisa disimpan lebih lama. Teknik pengasapan pada ikan sebuah teknik yang umum digunakan masyarakat pesisir untuk menyimpan ikan agar lebih tahan lama. Setelah menyiapkan bumbu-bumbunya, Arya segera mengolah menjadi ikan bakar.
tampak beberapa ikan asap telah dihimpit dengan bilahan bambu yang sedang berada di atas bara. Arya membolak-balikan ikan sambil sesekali mengolesinya dengan bumbu dan juga madu, menyebabkan sebagian cairan bumbu dan madu menetes, menimbulkan aroma lezat yang menggugah selera. Sesaat ikan bakar madu yang tersaji dengan sambal pedasnya disusul nasi yang sudah matang setelah hampir 1 jam ia masak dengan teknik kukus. Tak butuh waktu lama, Arya telah kembali ke kamar Wulandari dengan membawa nampan berisi nasi putih dengan lauk ikan bakar komplit dengan sambal serta lalapan. Tak lupa air kelapa sebagai pelengkapnya. Terlihat Arya sedang berjalan memasuki sebuah kamar di mana Wulandari sedang berbaring. "Wulan, ayo sarapan dulu," ucap Arya kepada kekasihnya. "Enggak mas, Wulan tidak lapar," ucap gadis itu sedang merajuk karena kesal atas kejadian tadi malam. Tampak Arya yang tersenyum sembari sesekali meniup makanan hangat yang sedang dia bawa di atas nampan, yang seketika menimbulkan aroma lezat menyebar memenuhi kamar Wulandari. Sampai terdengar suara dari perut yang meronta-ronta, suara yang menunjukkan keinginan agar perut itu segera diisi dengan makanan yang sedang dibawa Arya. "Ya sudah kalau Wulan nggak mau," ucap Arya sembari berbalik guna meninggalkan kamar itu. "Tunggu, taruh saja di situ." "Lah katanya tadi nggak mau." "Daripada aku mati kelaparan, lebih baik aku makan makanan yang tidak enak buatanmu," ucap kaktus Wulandari. Terlihat Arya terdiam sampai sebuah senyuman yang menghiasi wajahnya. Disusul ia menaruh nampan berisi makanan di dekat Wulan yang sedang terbaring. Nih makannya jangan lupa." "Ya sudah, Kang Mas keluar dulu ya," ucapnya sembari keluar untuk menyajikan makanan yang sama seperti tadi. Kemudian berjalan kembali menuju kamar Wulan. Arya sedang berjalan mengendap-endap memasuki kamar Wulan. Nampak gadis itu yang tak menyadari kedatangan Arya binangun. Jelas dari Wulan sedang menyantap makanannya dengan lahap, sampai Wulan yang menjilati jari-jarinya. "Wulan, mau nambah lagi nggak?" tanya Arya mengagetkan kekasihnya yang seketika memaksa Wulan menghentikan aksinya dengan ekspresi wajah yang seolah-olah ingin memuntahkan makanannya. "Lah ya sudah kalau nggak mau," ucap Arya sembari duduk di sampingnya. Kemudian secara perlahan menyantap makanan sambil sesekali melirik ke arah Wulan yang sedang menelan air liurnya. Sebuah suapan yang Arya arahkan ke mulut Wulan, yang berhasil memancing ia membuka mulutnya, yang seketika dibatalkan oleh Arya guna memakannya sendiri. Kang Mas," ucap gadis itu sembari mencubit pinggang Arya. Maaf. Disusul Arya yang menyuapi kekasihnya dengan penuh kasih sayang. Dalam kamar yang sebelumnya diselimuti kebencian, sekarang terasa hangat oleh mereka yang sedang memadu kasih lewat lantaran sepiring makanan yang disajikan dengan cinta dan kasih sayang. Arya kembali ke kamar setelah membereskan peralatan yang tadi sempat digunakan. "Kang Mas, maafin Wulan ya." "Lah kenapa kamu minta maaf, Wulan?" "Wulan minta maaf Kang Mas, karena Wulan menjadi beban untuk Kang Mas," ucap gadis itu sembari menundukkan kepalanya. "Siapa bilang Wulan kamu jadi beban? Lawang kamu adalah penyemangatku kok. Lantaran dirimu, Arya bisa tahan sampai sekarang." "Terima kasih ya Kang Mas," ucap Wulandari sembari memeluk kekasihnya sampai sebuah belayan lembut yang diberikan Arya ke rambut gadis itu. "Tapi hanya satu permintaan untuk kamu, Wulan. Kedepannya kamu harus lebih dewasa lagi ya," pinta pemuda itu.
Terlihat Wulan yang mengangkat kepalanya untuk menatap wajah pemuda yang sedang dipeluknya. Wulan tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepala, ditutup sebuah ciuman ke arah kening Wulandari. Waktu terus bergulir dengan cepat. Tak terasa hampir sepekan setelah kejadian malam itu. Wulan, kamu ingin tahu nggak siapa aku? Dan mengapa aku sampai saat ini belum menikahimu? Tampak Wulan yang menundukkan kepala, sepertinya ia mulai ragu untuk mendengarkan jawaban dari Arya. Sebuah jawaban yang tempo hari sempat didesak agar segera diucapkan Arya kepada Wulandari. Namaku benar Arya dan aku bukan berasal dari sini, Wulan. Sampai Wulan menutup mulut Arya, sepertinya dia benar-benar tidak ingin mendengarkan penjelasan dari kekasihnya. Maafkan aku, Kang Mas. Waktu itu Wulan sedang marah. Apapun yang terjadi, Wulan ingin bersamamu, Kang Mas. Entah itu sebagai istri maupun kekasihmu, Wulan tidak peduli lagi. Yang Wulan inginkan sekarang tetap bisa berada di sisimu, Kang Mas. Terlihat Arya tersenyum mendengar kepolosan gadis yang sedang berada di sampingnya itu. Memang kamu tidak ingin tahu kenapa aku tidak segera menikahimu. Terlihat Wulan yang diam sembari menundukkan kepala. Sebab keyakinan yang kita anut berbeda, Wulan. Maksud Kang Mas apa? Terlihat mereka yang terlibat obrolan yang serius sampai Wulan meneteskan air matanya. Bagaimanapun, Wulan tetap ingin bersama dengan Kang Mas. Ucap gadis itu sembari menghapus air mata yang terlanjur menetes pada pipinya. Terlihat Arya yang sepertinya tersentuh dengan ketulusan Wulandari. Nampak jelas dari mimik wajah yang menunjukkan rasa iba dan kesedihan. Wulan, Kang Mas ingin menikahimu tapi tidak di sini, Wulan. Ucap Arya sembari menatap tajam ke arah Wulan yang sedang tertunduk. Memaksa gadis itu untuk mengangkat wajahnya untuk melihat kekasihnya berbicara. Lalu, di mana Kang Mas akan menikahiku? Tanya gadis itu penasaran. Secepatnya kita akan berangkat menuju ke pesisir utara Jawa, yuk. Di sana banyak masyarakat yang sudah memeluk keyakinan yang sama. Kita minta mereka menikahkan kita. Terlihat Wulan sedang berpikir dengan menundukkan kepala. Memangnya kapan kita berangkat, Kang Mas? Ya, secepatnya. Kalau kamu sudah siap, ya ayo. Maksudnya? Setidaknya kamu harus belajar ilmu kanuragan dulu, Lan, sebagai bekal perjalanan. Terlihat Wulandari kegirangan. Hah? Benar, Kang Mas. Kang Mas mau mengajariku? Tanya gadis cantik dengan senyum manis di wajahnya. Kang Mas, Romo dari dulu melarangku untuk belajar bela diri. Katanya wanita tempatnya di dapur, bukan di medan perang. Iya, Wulan, Romomu benar. Tapi hanya saja kondisi kita sedang berbeda, Wulan. Sebentar lagi kita akan pergi ke tempat yang kita sendiri tidak tahu bahaya apa tidaknya di sana. Arya mengetahui dengan jelas kondisi di luar sana yang penuh dengan huru-hara, disebabkan konflik politik yang tidak stabil. Banyak masyarakatnya yang menderita karena kelaparan dan pajak yang tinggi yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbas perang karena perang saudara, merebutkan tahta yang terus terjadi di daerah-daerah di bawah kekuasaan Majapahit. Ditambah teror dari para penyamun dan perampok yang meresahkan masyarakatnya. Terlihat Arya yang sedang membuat sepasang pedang dari bilahan bambu. Sampai ia melempar batang kayu ke arah Wulandari yang sedang memasang kuda-kuda, menyebabkan gadis itu jatuh terjengkang ke belakang. Pasang kuda-kudanya dengan benar, bentak Arya kepada Wulandari yang segera disusul oleh Wulan yang berdiri sembari memasang kuda-kudanya lagi. Dasar
laki-laki tidak punya perasaan. Kamu bicara apa, Wulan? Tidak, Kang Mas. Hampir 1 jam Wulandari berdiri sembari memasang kuda-kuda sampai Arya berjalan mendekat. Disusul sebuah pukulan tiba-tiba yang diarahkan ke wajah Wulandari yang segera ditangkis oleh Wulan. Terlihat sepasang kekasih itu yang bertarung, saling melempar tendangan dan pukulan, sampai sebuah kuncian yang disusul dengan bantingan Arya berikan kepada kekasihnya itu, membuat sang gadis merintih kesakitan. Aduh, sakit Kang Mas. Keluh Wulandari sembari memegangi punggungnya. Bangun Wulan, jangan cengeng. Bentak Arya. Tidak seperti biasanya, pemuda yang biasanya penuh dengan kelembutan di depan kekasihnya, hari ini dia itu berubah menjadi garang. Terlihat Wulan yang kembali bangun disusul sebuah tendangan yang diarahkan kepada kekasihnya, yang segera ditangkap oleh Arya. Sampai sebuah bantingan ke samping yang ia hadiahkan kepada gadis itu. Nampak Wulan meneteskan air mata karena kerasnya latihan yang diberikan oleh Arya kekasihnya. Suara teriakan Wulan yang berlatih sembari berlari guna melayangkan pukulan kepada Arya. Cukup, cukup, ucap Arya sambil mengangkat telapak tangannya ke arah Wulan, memaksa Wulan menghentikan niatnya. Cukup sampai di sini saja latihannya. Besok kita lanjutkan lagi ya, ucap Arya sembari melihat ke arah matahari yang mulai meninggi. Wulan, sekarang kamu mandi dulu, bau nih, ucap Arya dengan menutup hidungnya, mencoba menggoda Wulandari. Baik Gusti, ucap Wulan melandai sembari memberi hormat sungkem berbentuk ledekan untuk Arya yang suka mengaturnya. Lalu dia berjalan ke arah belik yang telah dipasangi dinding dari bambu sebagai penghalang, sebuah tempat yang disiapkan Arya untuk tempat mandi Wulandari. Waktu terus bergulir dengan cepat, tak terasa matahari telah tenggelam, disusul kemunculan bintang yang bertaburan menghiasi langit malam. Nampak Arya berjalan sembari membawa nampan berisi salep dari berbagai herbal buatannya, serta lulur dari kunyit dan madu yang biasa digunakan untuk luluran kekasihnya. Sampai langkah terakhir di samping Wulan yang sedang terbaring di ranjangnya. Wulan, mana yang sakit? Tanya Arya penuh perhatian. Wulan menunjukkan lengan kanannya yang memar akibat cedera tadi pas lagi latihan. Terlihat Arya segera meraih guna mengurutnya dengan mengoleskan salep buatannya. Sakit Mas, pelan-pelan apa? Maaf Wulan, udah tenang aja, sebentar lagi sembuh kok, ucap Arya sembari tersenyum. Terlihat Wulan memandangi dengan seksama pemuda yang sedang merawatnya itu. Ayo, kenapa Wulan? Kamu ngeliatin aku terus, tanya Arya menyadari tingkah laku Wulandari. Tidak apa-apa Kang Mas, ucap gadis itu yang sedang terkejut. Kok Kang Mas manis sekali sih? Goda gadis itu. Nampak Arya yang sedang menghela nafas panjang mendengar ucapan kekasihnya. Wulan, ini lumpur kesukaanmu kan? Pakainya nanti saja sebelum tidur, biar salepnya bekerja dulu, pesan Arya sebelum meninggalkan kamar kekasihnya. Iya Kang Mas, terima kasih ya, ucap Wulandari kegirangan menerima lulur untuk luluran kesukaannya. Sebagaimana wanita pada umumnya, mereka merasa kecantikan adalah harta yang berharga, yang butuh dirawat dan dipelihara. Sesaat terlihat Wulan yang asik mengoleskan lulur adonan kunyit dan madu ke tubuhnya, sebuah tradisi luluran sebelum tidur. Kebiasaan sering dilakukan Wulandari semenjak dia bertemu Arya Binangun kekasihnya. Sementara di luar, terlihat Arya terbaring di atas dipan yang berada di teras rumah, sembari memandangi bintang yang menghiasi langit cakrawala.
sampai ia yang memutuskan kembali ke dalam untuk tidur. Waktu terus berjalan, tak terasa cahaya fajar telah tiba. Lihat gadis cantik yang sedang berjalan menghampiri Arya sedang menunggu kedatangan cahaya sang surya. Bersama mereka berdua larut dalam hangatnya cahaya pagi, sampai mereka yang kembali dengan kebiasaannya. Wulandari yang sibuk memasak di dapur, sementara Arya yang pergi ke hutan mencari bahan-bahan makanan. Pagi hari menjelang siang, terlihat Arya kembali dari hutan sembari membawa bahan makanan seperti jamur dan buah-buahan hutan memenuhi ranjang menggantung di pundaknya. "Ulan," sapa Arya yang memasuki dapur. Kang Mas sudah pulang," ucap gadis itu sambil berjalan menuju ke arah Arya untuk membantu menurunkan beban yang dibawa kekasihnya. "Wah, banyak sekali Kang Mas," ucapnya kegirangan melihat keranjang yang penuh dengan bahan-bahan makanan. "Iya Ulan, nih Kang Mas juga dapat madu nih," ucap Arya sembari menyodorkan wadah bambu berisi madu yang belum diperas. Terlihat dia yang mencicipi manisnya madu yang masih menempel di sarangnya. "Makan yang banyak, nanti sore kita latihan lagi," ucap Arya serius, yang seketika mengubah wajah gembira Wulandari menjadi wajah bermuka masam. Terlihat dia menggeletakkan sarang madu yang baru saja ia ambil. Sepertinya dia kehilangan nafsu makan karena membayangkan Arya yang sering memukul serta membantingnya saat latihan. "Kenapa nggak dihabiskan?" "Malas," ucap lirih gadis itu. Terlihat Arya yang tersenyum sembari mengambil sarang madu untuk menyuapi kekasih hatinya itu secara halus. Memaksa gadis itu membuka mulutnya untuk menerima suapan dari kekasihnya. Sore itu terlihat Wulandari yang fokus dengan kuda-kudanya, sampai tendangan yang diarahkan ke sebelah kiri Wulandari yang mengakibatkannya ia terjatuh. "Kang Mas," teriak Wulandari sembari membalas Arya dengan melayangkan sebuah tendangan yang segera ditangkis Arya Binangun. Sesaat terlihat perkelahian yang tercipta antara sepasang kekasih itu. Sebuah pedang dari bilah bambu yang Arya lempar ke arah Wulandari, yang dengan tangkas gadis itu menangkapnya untuk menerimanya. Sekarang perkelahian mereka yang sebelumnya tangan kosong sekarang telah menjadi perkelahian dengan menggunakan pedang. Nampak Wulan yang aktif menyerang dengan berkali-kali mengayunkan pedangnya ke segala arah, yang semuanya mampu dihindari serta ditangkis dengan cepat oleh Arya Binangun. Sampai sebuah serangan Arya yang seperti menari berputar disusul Arya yang sudah berada di belakang Wulandari, sembari mengalungkan pedang di leher Wulandari, yang seketika membuat Wulandari berhenti bergerak. Tampak keringatnya yang bercucuran ditambah nafasnya yang terengah-engah sehabis tenaganya yang banyak terkuras selama latihan. "Dah cukup, sampai di sini aja latihannya," ucap Arya sembari menurunkan pedang bambu dari leher kekasihnya itu. Disusul Arya yang berjalan meninggalkan gadisnya. Sampai Wulan yang mengikutinya kemudian memukul pantat Arya dengan pedang bambu yang sedari tadi dia pegang, yang seketika membuat Arya terkejut. "Wulan," ucap Arya berlari mengejar kekasihnya yang terlebih dahulu berlari meninggalkannya. Nampak adegan kejar-kejaran antara Wulan dan Arya, sampai pemuda itu yang berhasil menangkapnya dengan memeluknya dari belakang. Disusul gelak tawa Wulandari yang terdengar. Tampak Wulandari yang duduk lesu di pinggiran ranjangnya, seperti sesuatu sedang mengganggu pikiran gadis cantik itu. Arya yang datang memasuki kamar Wulan untuk berpamitan. "Wulan, Kang Mas pergi sekarang ya?" "Kang Mas, Wulan ikut," ucap gadis itu dengan wajah mengiba. "Wulan, wong Kang Mas perginya sebentar kok." "Pokoknya Wulan ikut Kang Mas," desak gadis itu kepada kekasihnya. Arya menghela nafas panjang.
Wulan, jika kamu ikut, siapa nanti yang jaga rumah? Bagaimana nanti jika ada pencuri yang datang? Tapi Kang Mas, Wulan, Kang Mas cuma pergi sebentar kok. Besok sore Kang Mas sudah kembali, Kang Mas janji. Ucapnya sembari menatap tajam Wulandari. Sepertinya mulai timbul kesalahan dalam benaknya. Wulandari pun mulai melunak. ya udah Kang Mas, baiklah. Kang Mas, boleh pergi tapi janji ya sama Wulan cepat kembali. Dan jangan lupa bawakan oleh-oleh untuk Wulan ya Kang Mas. Pinta gadis itu sampai terlihat Wulandari berjalan mengantar Arya Binangun ke teras rumah. Hati-hati ya Kang Mas. Ucap Wulandari sembari mencium tangan kekasihnya. Sesaat terlihat Wulandari yang sedang berdiri bersender di sebuah tiang saka sambil terus memandangi Arya yang berjalan menembus gelapnya malam sampai sosok Arya menghilang dari pandangan. Perlahan Wulandari berjalan kembali ke kamarnya. Sesaat terlihat gadis itu bersender di tepian ranjang. Entah mengapa baru sebentar saja timbul rasa rindu di benaknya, memaksa Wulan yang terjaga di suasana dinginnya malam. Sementara di tempat lain, tampak Arya yang berjalan cepat membelah jalanan setapak sembari memikul beban di pundaknya. Terlihat puluhan kulit rusa yang terikat rapi yang sedang dia bawa, kulit rusa dari hasil buruannya. Malam itu Arya hendak pergi ke kota yang berjarak 30 km dari rumahnya untuk menjualnya. Sesaat dilihatnya langit yang berada di angkasa cakrawala untuk mencari posisi bulan untuk mengetahui waktu yang sedang berjalan. Nampak bulan yang mulai bergulir ke arah barat menunjukkan kisaran waktu menunjukkan pukul 2 malam. Seharusnya sebelum pagi aku harus sudah sampai, ucap Arya sambil mempercepat laju jalannya. Hampir 3 jam Arya berjalan membelah jalanan setapak yang biasa digunakan penduduk Talun menuju kota. Sampai di pinggiran sungai, sebuah aliran sungai yang melintasi Talun. Terlihat Arya yang berhenti untuk istirahat melepas lelah. Disusul Arya Binangun yang menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuhnya. Sampai ia membuka bekal guna mengisi tenaga. Hampir 1 jam Arya beristirahat setelah melakukan sembahyang subuh. Arya bergegas meneruskan perjalanannya. Terlihat cahaya fajar yang sedang menghiasi langit sebelah timur. Cahaya yang mengisyaratkan bahwa sebentar lagi penghuni bumi telah kembali terjaga dari buayan mimpinya. Di sebuah pasar yang penuh dengan aktivitas jual beli, nampak Arya yang berjalan bersama mereka yang sedang lalu lalang. Sampai ia yang berhenti di depan seorang laki-laki sedang menggelar dagangannya. Terdengar bunyi yang tercipta dari barang yang dijatuhkan Arya, barang yang hampir setengah malam menindih pundaknya. Tampak lelaki di depannya menatap ke sosok Arya Binangun. Lalu ia pun tersenyum. "Arya, kamu sudah datang." "Iya Ki, maaf. Saya baru datang sekarang. Ini semua ada 39 lembar kulit rusa Ki. Dan ini ada bulu merak yang tempo hari Aki pesan." Imbuhnya sembari menyerahkan ratusan bulu merak hijau yang sedari tadi terikat menggantung di pinggangnya. Bagus semua barang yang kau bawa Arya," ucap pedagang itu memuji barang-barang yang Arya bawa, sampai ia mengeluarkan bungkusan uang yang tersimpan dalam kantong dari kain hitam, yang kemudian menyerahkannya pada Arya. "Ini Arya, totalnya ada 1000 keping. 800 gobok untuk kulitnya, yang 200 gobok untuk bulu meraknya. Bagaimana, sudah cukup belum Arya?" "Wah, cukup Ki," ucap Arya sembari menimang-nimang kantong uang itu. "Aki, terima kasih ya. Saya pamit dulu." Terlihat Arya yang kembali berjalan sembari melihat kepingan uang logam yang didapatnya.
Mata uang logam disebut dengan nama gobok. Mata uang gobok yang lazim digunakan di wilayah kekuasaan Majapahit, berbeda dengan dinar dan dirham yang terbuat dari emas maupun perak. Gobok terbuat dari logam tembaga. Sesaat terlihat Arya yang berjalan mengelilingi pasar sampai langkahnya terhenti. Di depannya beberapa pengemis dan gelandangan yang sedang duduk bersimpuh mengharap bantuan orang yang sedang berjalan lalu lalang di hadapan mereka. Dilihatnya seorang pejalan kaki secara sengaja menendang salah satu pengemis itu. Terlihat Arya yang melangkah untuk membantu pengemis itu bangun. Sampai sekeping uang gobok yang dia berikan kepada pengemis itu. Namun segera disusul puluhan pengemis yang meminta sedekah Arya dengan menyodorkan tangannya. Lalu disambut Arya dengan memberikan kepingan uang gobok yang ia punya. Sementara tak jauh dari tempat Arya, sepasang mata cantik sedang melihat dengan tatapan kagum kepada pemuda tampan dan dermawan itu. Sampai Arya menoleh ke arah wanita yang sedang melihatnya, memaksa gadis itu menundukkan wajahnya. Sesaat Arya berjalan menuju ke sebuah tenda pedagang yang menggelar dagangannya. Terlihat seorang laki-laki parubaya beserta seorang gadis muda sedari tadi melihat Arya Binangun. Pedagang itu berbeda dengan masyarakat pada umumnya. Tampak jelas dari kain sorban yang melingkar dari kepalanya, sedang wanita itu menggunakan selendang yang berfungsi sebagai kerudung, menunjukkan dia bukan merupakan masyarakat pribumi. Mungkin dia berasal dari Gujarat atau Timur Tengah. Arya yang melihat dengan seksama kedua orang itu menimbulkan kekhawatiran pada diri mereka. Tampak sorot mata mereka menunjukkan ketakutan. Arya yang sedang mengalihkan pandangan ke arah kain-kain yang digelar oleh pedagang itu, sampai ia melirik sebuah kain selendang yang terbuat dari sutra. "Kain ini berapa harganya?" tanya Arya kepada sang penjual. 200 gobok, ucap singkat gadis di hadapannya. 200 gobok? Boleh kurang gak? Ucap Arya mencoba menawarnya. Tuan, ini sutra kualitas bagus tuan, yang langsung datang dari Gujarat, ucap lelaki parubaya. Gujarat? Apa tempat itu tuan berasal? Tanya Arya sembari menatap laki-laki dengan bentuk wajah yang mirip dengan orang Timur Tengah itu. Benar tuan, saya berasal dari Gujarat. Namun istri saya asli dari Majapahit tuan. Arya Binangun menunjuk gadis cantik yang sedang berdiri di samping laki-laki itu. Bukan tuan, ini putri saya. Istri saya sudah lama meninggal tuan, ucap pria tua itu. Sampai dia menceritakan tentang kehidupannya dengan logat India yang melekat pada dirinya. Alhamdulillah, akhirnya saya bertemu dengan orang yang seiman saya, ucap Arya sembari tersenyum. Apa tuan juga muslim? Ucapnya seolah tak percaya sampai ia memeluk Arya karena gembira. Terlihat mereka yang sedang mengobrol lelaki yang memiliki nama Ali Mahmud, seorang pedagang yang berasal dari wilayah pesisir utara yang mengais rezeki dengan berdagang kain dari kota ke kota. Sampai ia tiba di Kadipaten Sedayu, sebuah nama kadipaten tempat Arya bermukim. Lalu, kapan tuan kembali? Secepatnya. Sekitar 1 minggu lagi kami akan kembali, ucap pria itu sambil terlihat putrinya datang membawakan minuman. Tuan, silahkan diminum wedangnya tuan. Terima kasih. Tuan Arya, perkenalkan, ini putri saya yang bernama Zainab. Nama yang bagus, seperti nama putri baginda yang mulia Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Terlihat sang gadis yang menunduk malu, sepertinya benih-benih cinta sedang menghinggapi gadis yang bernama Zainab.
Sampai Arya yang memutuskan untuk membeli selembar kain sutra dan beberapa kain katun untuk oleh-oleh Wulandari. Kainnya untuk istrinya ya Tuan? Tanya Zainab ramah. Arya yang tersenyum sembari memberikan uang 250 gobok untuk membayarnya. Disusul ia yang melanjutkan langkah mengelilingi pasar sampai ia berhenti di sebuah tempat yang menjual berbagai senjata dan alat-alat dari logam. Terlihat seorang pemuda menghampiri Arya guna menyambutnya. Silahkan masuk Tuan. Ucap pemuda itu disusul Arya yang berjalan ke dalam sebuah bangunan sampai seorang pria parubaya yang berjalan mendekatinya. Ki, bagaimana Ki dengan pesanan saya tempo hari Ki? Tanya Arya kepada pria tua itu. Ger, ambil pedang itu. Ucap sang empu kepada seorang pemuda yang menjadi pelayannya itu. Sesaat Arya tampak mengamati pedang panjang yang sedang tersarung sampai ia menarik. Terasa ringan Ki. Ini sesuai yang saya minta Ki. Ucap Arya sembari mengayun-ngayunkan pedang itu. Ger, untuk siapa pedang ini? Tentu bukan untukmu, bukan? Ucap sang empu mengetahui perihal detail pedang yang sedang dipegang Arya. Sebuah pedang yang biasanya dibuat dan dipesan oleh para pendekar wanita. Iya Ki, ini nantinya pedang buat kekasih saya Ki. Namanya Wulandari Ki. Pagi itu dikala sang mentari menjalankan seperempat dari tugasnya untuk memberi sinarnya ke hamparan kehidupan di bumi. Terlihat 8 pria orang sangar dengan pedang menggantung di pinggangnya sedang berjalan membelah jalanan yang penuh dengan orang yang sedang lalu lalang. Memaksa para pejalan kaki menepi untuk memberi mereka jalan. Rombongan para promo corah yang sering memalak para pedagang di pasar dengan alasan keamanan. Bayar, cepat bayar! Teriaknya dengan seorang pedagang pasar, suara yang menarik perhatian orang karena kerasnya suara itu yang dikeluarkan pemimpin promo corah itu. Terlihat beberapa prajurit yang sedang duduk di pos ronda yang mengalihkan pandangannya, seolah tidak melihat kejadian itu. Ini Ki. Ucap seorang pedagang ketakutan sembari menyerahkan 10 keping gobok kepada mereka. Bagus. Ingat sepasang lagi, iuran naik menjadi 20 gobok. Ingat kalian. Ucap pemimpin promo corah itu. Tapi Ki, keluh sang pedagang yang merasa terbebani sampai sebuah tamparan yang dia layangkan ke wajah sang pedagang. Ampun Ki, ampun Ki. Ucapnya sembari memegangi pipi yang memerah karena kuatnya tamparan itu. Ingat, sepasang lagi. 20 gobok tidak boleh kurang. Ucapnya dengan memasang wajah garang. Baik Ki, kami mengerti. Para promo corah itu yang berjalan kembali melanjutkan aksinya melakukan pemungutan liar. Sampai langkahnya di tenda Ali Mahmud beserta kawan-kawannya. Cepat bayar. 5 hari yang lalu kan sudah Tuan. Ucap salah seorang pedagang yang datang bersama rombongan Ali Mahmud. Diam. Bayar atau kami obrak-abrik dagangan kalian ini. Tidak bisa begitu Tuan. Kami kesini untuk berdagang Tuan. Jika seperti ini, kami bisa rugi Tuan. Ucap Ali Mahmud, sebuah tambaran dari pemimpin gerombolan itu yang membuat lelaki parubaya itu jatuh tersungkur ke tanah dikarenakan kuatnya tamparan yang diberikan. Dasar tua bangka! Ucapnya kesal, disusul dia yang memberi isyarat kepada anak buahnya untuk memberi pelajaran ke Ali Mahmud beserta kawan-kawannya itu. Hentikan! Ucap Zainab mencoba menghalangi beberapa promo corah yang hendak menghajar ayahnya. Ternyata ada wanita cantik juga di sini.
Ucap pemimpin gerombolan itu sembari tersenyum mesum melihat tubuh gadis yang sedang duduk bersimpuh mencoba melindungi ayahnya. Baik, kalau tidak mau bayar, biar wanita ini yang melayani kami. Ucapnya sembari melayangkan tangan guna menarik Zainab. Sampai sebuah tendangan ke tangannya mengakibatkan tangannya itu tak berhasil mencapai tujuannya. Tepat, siapa kau? Tanya pemimpin Brahmacora sembari memijit tangan yang merasakan sakit akibat tendangan yang diberikan pemuda yang tak lain adalah Arya Binangun. Kamu tak pantas mengetahui siapa saya, ucap Arya sembari tersenyum. Dasar bangsat. Woi, kenapa diam saja? Cepat hajar. Ucapnya memberi perintah kepada anak buahnya. Sesaat terlihat mereka yang maju untuk mengeroyok Arya yang seorang diri. Arya yang unjuk gigi dengan menunjukkan kemampuan silatnya. Tak sedikit pun serangan mereka mampu menyentuh Arya Binangun. Sampai mereka yang mengeluarkan pedang dari sarungnya berkali-kali mencoba menebas Arya. Namun dengan sigap Arya mampu menghindari setiap serangan yang ia susul, menjatuhkan mereka satu persatu dengan tangan kosong. Sejenak nampak 7 orang Brahmacora yang terbaring terkapar di tanah dengan darah dan luka memar, yang seolah memaksa mereka merintih karena kesakitan. Sementara tak jauh dari tempat pertarungan, nampak 2 pasang mata yang mengawasi jalannya perkelahian. Kang, bagaimana ini Kang? Tanya seorang prajurit kepada rekannya. Cepat kau beritahu si Demang. Perintahnya yang segera disusul rekannya yang berlari menuju arah di mana pusat pemerintahan berada. Kembali kepada Arya yang sebentar lagi menyelesaikan pertarungannya. Sekarang giliranmu, ucap Arya sembari menuju ke arah pemimpin Brahmacora itu. Tampak dia yang ketakutan disusul pria itu yang mencoba melarikan diri. Sesaat Arya yang tersenyum sambil menendang batu kecil yang berada di dekat kakinya. Sebuah tendangan yang menggunakan energi tenaga dalam mengakibatkan batu itu melesat mengenai sasaran. Sasaran berupa tengkuk leher yang menyebabkan dia terjerembab jatuh di depan dan mencium tanah yang kotor. Lalu ia mencoba berdiri, namun sepertinya pria itu sedang linglung dikarenakan kuatnya batu yang menghantam tengkuk lehernya. Lalu ia terjatuh terkapar karena pingsan. Sesaat kemudian Arya berjalan menghampiri Zainab untuk mencoba menolong Ali Mahmud bangun, kemudian memapahnya menuju tenda mereka. kalian tidak apa-apa? Tanya Arya kepada Ali Mahmud. Tidak apa-apa Tuan, terima kasih telah menolong kami, ucap seorang pria merupakan kawan Ali Mahmud. Sebagai seorang muslim, kita harus saling tolong-menolong, Ki, ucap Arya sembari tersenyum. Terlihat mereka yang saling bertukar pandangan. Apa Tuan juga muslim? Tanya seorang kawan Ali Mahmud, disusul Ali Mahmud yang angkat bicara. Tuan ini namanya Arya Binangun, asli penduduk sini. Beliau juga seorang muslim seperti kita, ucap Ali mencoba memperkenalkan Arya kepada rekan-rekannya. Syukur alhamdulillah. Sampai seorang perwira beserta beberapa prajurit datang ke tempat itu. Siapa yang bikin onar di sini? Tanya orang itu menjabat sebagai Demang. Tampak jelas dari busana terlihat atribut perhiasan yang dia gunakan. Mereka orang yang melakukannya, ucap seorang pedagang. Benar, mereka pantas mendapat hukuman, saut penghuni pasar lainnya. Tampak Demang itu yang berjalan bersama prajuritnya menghampiri para bandit yang sedang terkapar di tanah sampai ia menarik rambut untuk melihat seorang Brahmacora. Terlihat sepasang mata, wajah yang penuh luka lebam. Siapa yang melakukan ini kepada mereka? Tanya Ki Demang dengan nada tinggi dan marah. Saya, Ki Demang.
Ucap Arya sembari berjalan mendekat ke arahnya. Sesaat Demang itu yang menatap tajam kepada pemuda yang berjalan ke arahnya. Dari mana asalmu? Tanya Ki Demang. Maaf Ki Demang, saya berasal dari Talun. Ucap Arya Binangun. Murid Ki Suta ternyata. Ucap lirih Ki Demang sembari tersenyum. Dah, dari mana Ki Demang tahu? Lalu siapa lagi yang punya kemampuan selain gurumu Ki Suta? Tidak ada lagi di wilayah Talun itu. Saya turut berduka cita atas meninggalnya Ki Suta. Beliau orang baik. Ucapnya sembari menepuk-nepuk pundak Arya. Terima kasih Ki Demang. Lalu siapa namamu anak muda? Saya Arya Binangun Demang. Namaku Demang Brada. Ucapnya sembari menjabat tangan Arya. Sampai ia pergi meninggalkan Arya sambil membawa para Bromocorah untuk diadili di pendopo Kadipaten. Arya berdiri mematung melihat kepergian Demang Brada bersama para warga mengiringi Bromocorah yang berhasil diamankan. Sesaat terdengar teriakan makian dan sesekali pukulan dan tendangan mereka berikan, menandakan mereka yang geram atas tirani yang selama ini mereka rasakan. Sampai suara yang terdengar memaksa Arya Binangun menoleh ke arah sumber suara. Terima kasih ya Tuan atas pertolonganmu. Ucap yang keluar dari mulut Zainab. Terlihat Zainab yang menatap Arya dengan tatapan yang berbinar-binar, tatapan seorang yang sedang dilanda perasaan cinta. Sama-sama, sudah kewajibanku menolong sesama, apalagi sesama muslim. Di sebuah pasar yang terletak di Kadipaten Sedayu, yang sebelumnya ramai oleh aktivitas para penjual dan pembeli, sekarang lenggang dikarenakan masyarakat yang pergi menuju ke arah pendopo di mana Bromocorah sedang diadili. Mereka ingin menyaksikan secara langsung para Bromocorah yang mendapatkan hukumannya. Sedang di pasar hanya menyisakan beberapa pedagang yang sedang membereskan barang dagangannya yang sempat porak-poranda akibat perkelahian yang terjadi. Perkelahian antara Arya Binangun melawan para Bromocorah itu. Arya Binangun yang sibuk membantu Zainab dan pedagang lainnya. Sampai secara tidak sengaja, tangan Arya Binangun yang memegang tangan lembut gadis itu mengakibatkan sepasang insani itu saling bertukar pandangan satu sama lain. Maaf, saya nggak sengaja. Ucap Arya menyadari kelalaiannya. Terlihat gadis itu yang memerah pipinya karena menahan malu. Tidak apa-apa Tuan. Ucapnya sembari tersenyum, disusul Zainab berdiri meninggalkan Arya untuk membawa barang yang berhasil dipungutnya dari atas tanah. Beberapa saat kemudian, dikala matahari mulai meninggi, Arya terlihat hendak berpamitan. Saya mohon pamit dulu ya. Kalau ada waktu, saya akan undang kalian ke gubuk saya yang berada di Dukuh Talun. Ucap Arya Binangun kepada Ali Mahmud beserta rombongannya. Tentu Tuan, kami akan menyempatkan berkunjung ke tempat Tuan Arya sebelum kami kembali pulang Tuan. Ucap Ali Mahmud mewakili teman-temannya. Baik, saya akan tunggu kedatangan kalian Tuan Mahmud beserta rekan-rekan di Dukuh Talun ya. Assalamualaikum. Ucapnya lagi menghaturkan salam perpisahan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saut mereka mengantarkan kepergian Arya Binangun. Terlihat Arya yang berjalan meninggalkan pasar, sementara di belakangnya seorang wanita sedang berlari mencoba mengejarnya. Wanita itu adalah Zainab binti Ali Mahmud. Terdengar suara wanita itu yang memanggil namanya. Tuan, tunggu Tuan. Ucap gadis itu mencoba menghentikan langkah Arya Binangun yang segera disusul Arya menoleh ke arah kedatangan suara.
Terlihat di hadapannya Zainab sedang mengatur nafasnya. Nafas yang terengah-engah setelah tadi ia berlari mencoba menyusul Arya Binangun. Tuan, maaf, ini ada hadiah buat istri Tuan. Ucapnya sembari menyodorkan sebuah hadiah. Sebuah peti kecil dari kayu yang di dalamnya berisi kalung yang terbuat dari logam emas. Tapi Zainab, ini terlalu berharga Zainab untuk saya terima. Tidak apa-apa Tuan, barang ini tidak sebanding dengan jasa Tuan yang telah menolong nyawa Romo saya Tuan. Desek gadis itu agar Arya menerima pemberiannya. Sesaat terlihat Arya terdiam sampai ia memutuskan menerima pemberian dari Zainab. Saya akan menerima pemberianmu ini tapi dengan satu syarat. Syarat apa itu Tuan? Tanya Zainab penasaran atas permintaan Arya Binangun. Tolong panggilnya Kang Mas saja, jangan Tuan. Jawab Arya sembari tersenyum. Terlihat gadis itu yang mendadak memerah pipinya karena malu. Baik Tuan, maaf, baik Kang Mas. Ucapnya lirih sembari menatap Arya sedang tersenyum padanya. Ya sudah, saya pergi dulu ya. Terima kasih hadiahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucap Zainab lirih mengantarkan kepergian sosok pemuda yang bernama Arya Binangun. Pemuda yang beberapa saat lalu dilihatnya, pemuda yang seolah datang di hidupnya, sembari mengisi kekosongan di renung jiwanya dengan cahaya cinta. Waktu terus bergulir dengan cepat, tak terasa matahari telah berada di atas kepala. Sementara di tempat yang berjarak cukup jauh dari Kadipaten Sedayu, Arya berhenti sejenak di pinggiran sungai, tempat yang sama tempat di mana tadi malam dia beristirahat. Di tepian sungai itu, ia memutuskan kembali beristirahat sambil menikmati makan siangnya. Sehabis melaksanakan sembahyang zuhur, Arya melanjutkan perjalanannya dengan berlari kencang, membelah jalanan hutan yang mengarah ke Dukuh Talun. Hampir 1 jam Arya berlari sampai ia berhenti sejenak untuk beristirahat. Di pohon ia bersender melepas lelah, sembari mengamati perhiasan pemberian Zainab. Terlihat di matanya kalung dari logam emas yang terlihat berkilau dengan cahaya kuningnya. Wulan pasti menyukainya. Gumam Arya sembari tersenyum membayangkan kebahagiaan di wajah kekasihnya. Disusul ia kembali berdiri untuk melanjutkan perjalanannya. Sepertinya tenaganya kembali terisi setelah membayangkan kebahagiaan Wulandari kekasihnya. Arya Binangun yang sekarang berjalan setelah lebih dari setengah jam perjalanan, susah payah berhasil ia tempuh. Menandakan sebentar lagi tiba di kediamannya yang berada di Dukuh Talun. Sementara di lain tempat yang tak terlalu jauh dari tempat Arya berjalan, Wulandari yang sedang duduk termenung menunggu kepulangan kekasihnya. Sesaat ia melihat ke arah matahari yang mulai jatuh ke arah barat, menandakan waktu sore hari telah lama menghampiri. Sepertinya kecemasan yang sedang menghampiri perasaan Wulandari. Sampai ia memutuskan mengalihkan perhatiannya dengan mencoba berlatih. Terlihat Wulandari yang berlatih menggunakan pedang dari bilahan bambu yang dibuat oleh Arya Binangun. Dengan lihai, Wulandari memainkan pedangnya mencoba mengombinasikan dengan pukulan serta tendangan membentuk sebuah irama yang menyerupai tarian pedang. Terlihat pula kekesalan wajahnya atas keterlambatan Arya yang sepertinya dilampiaskan dengan dia menebas-nebaskan pedang bambunya sembari membayangkan Arya yang sedang dihajarnya, sampai suara yang tak asing di telinganya. "Wulan!" teriak Arya dari jauh sembari melambai-lambaikan tangannya ke arah Wulandari. Disusul ia berjalan menuju kekasihnya. Sampai nampak di matanya wajah merah yang menandakan amarah.
Disusul Wulan menyerang Arya dengan mengayunkan pedang bambu yang ia pegang, menghasilkan sebuah gerakan tebasan yang dengan sigap berhasil Arya hindari. Wulan, ada apa ini? Wulan tak menghiraukan ucapan Arya Binangun dengan terus menyerangnya, sampai Arya membalas dengan meraih pergelangan tangan kekasihnya, memaksa gadis itu menjatuhkan senjatanya. Sebuah kuncian diberikan Arya dengan menarik melipat lengan Wulandari ke belakang punggung, menjadikan posisi gadis itu membelakangi Arya Binangun. Sampai sebuah kalung yang dipasang Arya Binangun di leher gadis itu. Kalung emas yang dihadiahkan oleh gadis yang bernama Zainab. Terlihat Wulandari yang meraba-rabai sembari melihat kalung yang sudah melingkar di lehernya. Tampak matanya yang berbinar-binar, sepertinya hadiah Arya mampu meluluhkannya. Sesaat Arya melepaskan kunciannya yang disusul suara rintihan pelan Wulandari. Sakit, ucap Wulandari merajuk. Mana yang sakit? Tanya Arya kepada kekasihnya, sampai sebuah tendangan samping mengenai Arya, disusul gelak tawa gadis nakal itu. Wulan, ucap Arya Binangun yang mulai kesal. maaf Kang Mas, sekarang kita impas kan? Salah sendiri, Kang Mas lama. Kan Kang Mas sudah berjanji sama Wulan. Ucap gadis itu yang disusul ia memeluk tubuh kekar kekasihnya yang segera dibalas belayan lembut ke rambut Wulandari. Sore itu, dikala cahaya lembayung senja sedang menghiasi langit dengan warna jingganya, terlihat sepasang kekasih yang sedang duduk bercengkrama melepas kerinduan yang setelah hampir 1 hari mereka tak jumpa. Nampak Arya sedang membuka buntalan berisi bungkusan oleh-oleh yang sedari tadi menggantung di pundaknya. Terlihat selembar kain sutra beserta beberapa kain katun yang ada di dalamnya. Terlihat Wulandari tersenyum bahagia melihat barang yang dibawakan oleh kekasihnya. Kang Mas, semua ini untukku. Tanya Wulandari kegirangan melihat banyaknya barang yang dibawa Arya Binangun. Terlihat Arya tersenyum sembari menganggukkan kepala. Wah, bagus sekali ya Kang Mas. Ucapnya lagi sambil sesekali mencoba meletakkan kain sutra di atas tubuh dan bahunya. Sampai dia berdiri sembari melilitkan kain sutra ke tubuh moleknya. Kain sutra yang tadi pagi sempat dibeli Arya di tempat Ali Mahmud. Cantik nggak Kang Mas? Tanyanya sembari memamerkan kain sutra yang terlilit di tubuh dengan memutar tubuhnya. Wah, kamu cantik sekali Wulan, laksana bidadari dari kayangan. Ucap Arya dengan tersenyum memuji Wulandari, yang segera disusul pipi gadis itu yang memerah karena malu mendengar pujian kekasihnya. Sampai sebuah pedang yang ia persembahkan kepada kekasihnya. Wulan, ini pedang juga untukmu. Ucapnya sembari menyodorkan pedang yang sedari tadi ia pegang di tangannya. Apa? Pedang ini untukku Kang Mas. Terima kasih banyak ya Kang Mas. Ucap gadis itu kegirangan sampai ia memeluk Arya sembari mencium pemuda karena saking gembiranya. Wulan, sudah Wulan, malu. Ucap Arya berusaha melepas pelukan Wulandari. Maaf Kang Mas. Ucap lirih gadis itu, disusul dia kembali tersenyum dan berdiri sembari melompat-lompat kecil karena kesenangan. Sampai gadis itu yang sesaat kemudian mulai tenang, diamatinya dengan seksama pedang pemberian Arya Binangun sedang berada di pegangannya. Terdengar suara pedang yang tercabut dari sarungnya. Wah, pedang ini bagus sekali ya Kang Mas. Ucapnya memuji keindahan pedang pemberian Arya Binangun, sambil sesekali terlihat Wulandari mencoba memainkannya dengan mengayun-ngayunkan pelan. Coba Wulan, gunakan pedang itu. Baik Kang Mas,
Akan Wulan coba. Ucap gadis itu disusul langkahnya yang berjalan menuju luasnya halaman. Tampak Wulandari yang memejamkan mata sambil berdiri mematung untuk sesaat. Sepertinya ia sedang berusaha meraih ketenangan diri, sembari menyatukan diri dengan pedang yang sedang berada di tangannya. Sampai sebuah nafas panjang yang Wulandari keluarkan, yang diiringi kuda-kuda pembuka, disusul Wulan mengayunkan pedang pelan di tangannya, yang lama-kelamaan bertambah kencang dalam mengayunnya, sampai sebuah gerakan tebasan serta tusukan yang ia lepaskan menghasilkan sebuah jurus yang seperti irama tarian pedang. Nampak Wulandari dengan pedang di tangannya sedang bergerak anggun dan lemah gemulai, namun terasa mematikan.